Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan dan minuman fungsional. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita agar bisa menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasarannya. Yang kedua yaitu kita melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya, kita mesti tahu dulu apakah pengertiannya dari makanan dan minuman fungsional itu. Makanan fungsional adalah makanan hasil olahan dari bahan baku hewani dan nabati yang memiliki 3 fungsi, yaitu pemenuhan gizi, nutrisi, dan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu minuman fungsional, adalah minuman hasil olahan dari bahan baku nabati yang juga memiliki kandungan gizi, vitamin, serat, dan probiotik. Nah, di sini yang dimaksud dengan fungsi untuk pemenuhan gizi, contohnya adalah setiap harinya kita membutuhkan vitamin dan mineral. Nah, kita harus bisa memilih bahan makanan tersebut yang banyak mengandung vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan kita, supaya pemenuhan gizinya nanti terpenuhi. Jadi tidak asal makan makanan yang semau kita tanpa memikirkan bagaimana zat gizi yang terkandung di dalamnya. Ya. Kemudian yang mengandung nutrisi, ya, yang mengandung nutrisi itu bahan makanannya itu mengandung beberapa mineral multivitamin yang bisa menunjang kesehatan tubuh kita. Yang ketiga itu harus terpenuhi juga untuk kesehatan. Yang untuk memenuhi kesehatan itu termasuk higienis, makanan tersebut higienis atau tidak. Nah, ketika kita memakan makanan tersebut itu sehat dan higienis, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Selanjutnya, apabila semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terpenuhi untuk zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya, maka kita juga akan menjadi sehat. Tidak mudah gampang kita tertular penyakit. Apalagi di masa pandemik seperti ini, kita sangat butuh sekali untuk memenuhi gizi pada tubuh kita, supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, kita harus pintar-pintar memilihnya, seperti itu. Nah, untuk minuman juga seperti itu. Minuman kita pilih yang banyak mengandung gizi, vitamin, seperti itu, supaya tubuh kita juga terpenuhi akan kebutuhan gizinya. Nah, untuk selanjutnya, ya, fungsi secara fisiologis dari makanan fungsional itu. Ya. Yang pertama itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini cocok sekali. Di masa pandemi seperti ini, kita membutuhkan banyak sekali makanan-makanan yang banyak mengandung zat gizi yang dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya, ya, vitamin C. Ya. Kita di sini setiap harinya minimal harus terpenuhi vitamin C-nya 500 mg. Dari mana kita dapatkan vitamin C itu? Dari makanan dan minuman yang terdapat pada makanan yang kita makan sehari-hari. Contohnya, misalnya hari ini kita meminum
jus lemon, jus jeruk, anggur, mangga, jambu, itu banyak sekali mengandung vitamin C, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apabila kita tidak terpenuhi, maka akan diperoleh dari timbunan yang ada di tubuh kita. Kalau timbunan di dalam tubuh kita itu habis, maka kita akan mudah sekali terjangkit penyakit. Untuk yang kedua, dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Misalnya flu, influenza, ini mudah sekali menular kepada kita. Untuk itu, kita juga mengkonsumsi makanan yang bisa untuk menjaga imun. Nah, supaya apa? Kita tidak mudah tertular penyakit. Nah, influenza ini sangat mudah sekali tertular, sehingga kita harus makan makanan yang mengandung antioksidan seperti itu, sehingga nanti bisa mencegah timbulnya berbagai macam penyakit seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita dapat menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh manusia. Nah, yang dimaksud ritme itu apa? Ritme itu adalah di mana saat tubuh kita harus istirahat, kita istirahatkan. Nah, jadi kalau sehari kita harus minimal 6 jam untuk istirahat, ya kita tidak boleh, kita hanya tidur semalam hanya 4 jam. Tidur hanya 3 jam, apalagi hanya 2 jam, kita begadang terus. Nah, itu ritme tubuh kita itu tidak baik. Jadi harus kita selaraskan. Di saatnya kita harus bekerja, ya kita bekerja. Di saatnya kita harus istirahat, ya istirahat. Dan kita harus tahu bahwa minimal istirahatnya itu harus 6 jam setiap harinya. Apabila kurang, itu akan mempengaruhi ritme tubuh kita. Dan kita harus bisa mengatur jam-jam di mana kita harus istirahat. Nah, kalau pagi-pagi kita sudah tidur, ritme tubuh kita akan terganggu karena pagi hari itu adalah saatnya kita bekerja. Nah, saat kita bekerja, kita malah tidur. Nah, saatnya jam tidur malam, kita malah begadang. Nah, itu akan mengganggu ritme tubuh kita. Kemudian yang keempat, dapat mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit. Nah, ini banyak makanan hasil olahan ya, yang bisa untuk mempercepat proses penyembuhan apabila seseorang itu influenza misalnya seperti itu. Kalau kita misalnya influenza, nah kita makan makanan yang banyak gizi, banyak mengandung vitamin, mineral, terutama vitamin C, maka akan mempercepat proses pengobatannya. Yang kelima, dapat memperlambat proses penuaan. Nah, proses penuaan ini sangat dipengaruhi oleh antioksidan. Apabila tubuh kita semuanya terpenuhi antioksidannya, maka penuaan dini itu tidak akan terjadi. Kenapa? Banyak orang yang usianya itu tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Misalnya ada seseorang yang usianya 50 tahun, tapi sudah jalannya ngos-ngosan, sudah jalannya pakai teken. Nah, itu namanya proses penuaannya terlalu cepat. Untuk memperlambatnya, kita harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan. Selanjutnya yaitu beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat disebut sebagai makanan fungsional. Menurut pakar di bidang makanan fungsional, yaitu yang pertama, makanan harus berbentuk produk pangan. Jadi bukan yang berbentuk obat-obatan, bukan bentuk kapsul, ya, bukan berbentuk serbuk, ya. Jadi banyaklah di pasaran, ya, itu banyak dijual makanan kesehatan. Nah, makanan kesehatan itu ada yang alami, ada yang tidak. Nah, jadi kita harus bisa memilih produk pangan yang alami, dari bahan dasar yang alami, jadi bukan buatan. Contohnya, ya, kalau kita makan yang berbentuk produk pangan alami, misalnya kita mengkonsumsi lemon, ya, lemon itu kan alami, daripada kita membeli tablet vitamin C, sama-sama mengandung vitamin C,
Tapi kalau kita ambil vitamin C-nya dari lemon, itu alami. Tapi kalau kita membeli di pasar swalayan, di toko obat, di apotek, vitamin C yang bentuk tablet, sama-sama vitamin C, sama-sama fungsinya, tapi akan beda efeknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, makanan dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari, terutama bagi pasien dalam masa penyembuhan. Nah, pasien dalam masa penyembuhan ini harus hati-hati memilih makanan. Makanan yang sudah tidak layak dimakan, tidak harus dikonsumsi. Misalnya, kok tidak layak dimakan? Contohnya makanan yang dihangatkan. Makanan itu tidak boleh dihangatkan. Walaupun cukup banyak sekali. Karena pemanasan yang berulang-ulang akan merusak semua zat yang terkandung di dalam zat gizi makanan tersebut. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan harus sekali habis. Tidak boleh dihangatkan. Ya. Apalagi menghangatkannya itu sampai 2 kali, 3 kali. Itu sama saja kita memakan sampah, bukan kita memasukkan zat-zat yang bermanfaat, tapi itu sampah. Kemudian yang ketiga, memiliki fungsi tertentu pada saat dicerna. Nah, pencernaan kita itu berbeda-beda dari masing-masing orang. Nah, kalau kita makan daging dengan makan buah-buahan, dia akan punya masa yang berbeda. Kalau daging itu memerlukan minimal 3 jam waktu proses di pencernaan. Tapi kalau buah-buahan, sayuran itu akan lebih cepat. Ya. Jadi kita harus mengerti tentang hal itu. Bagaimana suatu makanan itu punya fungsi tertentu pada saat dicerna. Seperti itu. Kemudian yang lanjut, dari konsep yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, jelas bahwa pangan fungsional tidak sama dengan obat atau suplemen. Pangan fungsional dapat dinikmati sebagaimana makanan pada umumnya, lezat dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa dosis tertentu. Nah, jadi bedanya seperti ini. Kalau kita sama-sama membutuhkan vitamin C di dalam tubuh, vitamin C yang kita ambil dari pangan yang alami, itu kita tanpa dosis. Misalnya, kita lebih dari 500 mg per hari. Tidak masalah, karena apa? Akan dibuang, tidak mengendap di ginjal. Tapi seandainya kita memakan vitamin C dalam bentuk tablet, mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk tablet, itu lebih dari 500 mg itu akan mengganggu ginjal kita. Apalagi kita overdosis sampai 1000, 2000, 3000 mili, itu akan mengganggu proses di ginjal kita. Nah, makanya kalau kita membutuhkan suplemen, pilihlah yang alami, dari bahan alami langsung. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu macam-macam makanan fungsional. Berdasarkan sumber makanannya, makanan fungsional berdasarkan sumber makanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan fungsional sayuran yang berasal dari bahan tanaman, misalnya ada anggur, kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, dan lain-lain. Kemudian makanan fungsional hewani yang berasal dari bahan hewan, misalnya ada daging, ikan, susu, keju, dan lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan cara pengolahannya. Ya, makanan fungsional alami itu cara pengolahannya, ya. Makanan fungsional alami sudah disediakan secara alami tanpa perlu pengolahan dan dapat langsung dikonsumsi bagi yang membutuhkan. Contohnya sayuran dan buah-buahan segar yang dapat langsung dikonsumsi. Misalnya nih, kalian mengkonsumsi kol, wortel, kemudian mengkonsumsi selada, itu tidak perlu dimasak. Secara alami, makanan tersebut bisa langsung dikonsumsi dan masih utuh untuk zat gizi dan mineralnya. Jadi tanpa harus diolah. Tapi apabila kalian ingin mengolahnya pun tidak boleh dihangatkan, hanya sekali, ya, langsung dikonsumsi habis, tidak boleh. Kemudian buah-buahan juga seperti itu. Buah-buahan itu lebih baik dikonsumsi langsung tanpa dibuat makanan olahan. Misalnya kita mengkonsumsi mangga, itu lebih baik mangga langsung dimakan, ya.
Berbeda dengan mangga yang dibuat asinan atau dibikin manisan. Dia akan mengurangi zat gizi yang terdapat di dalam mangga. Sehingga kalau semua makanan itu sudah punya fungsi masing-masing untuk bisa langsung dikonsumsi, sebetulnya tidak perlu diolah. Kenapa manusia ini senang mengolah untuk makanan? Karena apa? Untuk menghilangkan rasa bosan. Ya, mangga dimakan begitu saja, mungkin kita bosan, rasanya hanya begitu-begitu saja. Kemudian diolah menjadi makanan lain, menjadi manisan, kemudian menjadi selai mangga, kemudian menjadi jus mangga yang dicampur dengan gula. Itu akan merubah dan akan merusak zat yang ada di dalam mangga tersebut. Jadi lebih alami kalau dimakan secara langsung. Buah-buahan juga seperti itu. Nah, kalau kalian makan buah-buahan, sayuran itu langsung dimakan tanpa harus dipanaskan, tanpa harus diolah, dan tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya, maka zat yang terkandung di dalam makanan sayuran tersebut akan tetap utuh, sehingga banyak manfaatnya di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi biasakan apabila kalian memang di rumah tersedia banyak makanan dan buah-buahan, makanan sayuran dan buah-buahan, secara langsung bisa dimakan, langsung saja dimakan, tidak perlu diolah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu makanan fungsional tradisional. Makanan fungsional tradisional diproses secara tradisional, mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa contoh pangan tradisional Indonesia yang memenuhi persyaratan pangan fungsional adalah minuman kunyit asam, kemudian ada namanya jahe, ya, minuman jahe sekoteng, kemudian ada tahu dan tempe yang dibikin susu, nah, namanya nanti susu kedelai, kemudian ada sari tahu, seperti itu. Jadi itu makanan-makanan yang minuman yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan fungsional tradisional yang bisa langsung dikonsumsi. Jadi kalau kalian misalnya membeli jamu tradisional tapi yang sudah kemasan, sudah packing, sudah jadi tinggal seduh, itu akan berbeda dari yang kalau kita membuat sendiri. Kalau misalnya beli di toko itu sudah ada bahan pengawetnya, sudah ada bahan campuran kimia lainnya. Sebisa mungkin dibuat sendiri. Dengan hanya merebus tanpa harus sampai melebihi 120 derajat. Jadi hanya dengan api kecil, kemudian ditunggu sampai hampir mendidih, sudah dimatikan. Supaya apa? Zat gizi yang ada di dalamnya tidak akan hilang. Karena pemanasan itu yang akan merubah zat gizi itu akan menjadi zat lain yang tidak berguna ataupun bisa berkontaminasi dengan zat yang berada di situ yang dicampurkan jadi satu. Jadi mulai sekarang, apalagi masa pandemi seperti ini, jadi marilah kita semuanya, ya, kita konsumsi makanan tradisional yang sudah diturunkan dari nenek moyang zaman dulu sampai sekarang, ya. Itu tidak akan berubah dan itu tidak akan meracuni tubuh kita kalau pengolahannya itu betul. Ya, pengolahan yang benar itu ya seperti tadi itu. Jadi tanpa bahan pengawet, tanpa bahan campuran. Untuk pemanisnya pun tidak harus dengan gula pasir. Ya, apalagi yang menderita diabetes, gula pasir itu tidak bagus. Jadi bisa diganti dengan madu. Kita menggunakan semuanya dari bahan tradisional yang alami. Dengan menggunakan madu, manisnya, kemudian kita menggunakan bahan-bahan tradisional alami yang kita ambil secara segar, kita beli secara segar di pasar. Ya. Boleh di pasar tradisional maupun di pasar swalayan. Atau lebih baik kalau kita menanam sendiri di pekarangan kita, sehingga kita tahu bahwa tanaman yang kita tanaman itu organik. Tidak terkontaminasi dengan pupuk yang non-organik. Nah, kelihatannya sayuran dan buah-buahan di pasaran itu segar, ya, kelihatannya itu menarik. Tapi kita tidak tahu kalau yang
di pasaran itu semuanya menggunakan pupuk non-organik. Sehingga apa? Nanti juga akan mengganggu pencernaan kita, mengganggu kesehatan kita kalau zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya, makanan fungsional modern. Nah, sekarang ini makanan fungsional modern diolah secara modern dengan resep yang diriset dan diuji secara berkala. Contohnya produk makanan atau suplemen makanan yang ditujukan khusus untuk penderita, misalnya penderita diabetes yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Seperti itu. Banyak sekarang ini ya, banyak yang menjual makanan-makanan modern ya, makanan-makanan modern dalam bentuk suplemen. Tapi tetap kita harus hati-hati. Bagaimanapun juga makanan modern itu tetap kalah dengan makanan yang tradisional. Apalagi makanan tradisional yang membuat kita sendiri kita tahu kebersihannya, kemudian tahu bahwa tanaman tersebut tanpa ya pupuk yang non-organik seperti itu. Jadi semuanya akan sehat jika dikonsumsi. Tapi kalau kita dengan terpaksa, kita boleh membeli, tapi kita harus memilih ya makanan-makanan modern berbentuk suplemen yang ada di pasaran. Selalu lihatlah komposisi di dalamnya. Komposisi di dalam makanan suplemen tersebut. Karena makanan modern itu sekarang ini supaya bisa awet bertahan bertahun-tahun, itu harus diberi pengawet. Kemudian kalau tidak diberi pengawet, ya harus olah secara vakum. Nah, itu. Jadi itu akan nanti akan mempengaruhi juga dan akan mempunyai efek juga di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semua makanan yang kita ambil dari alam secara organik ya, apalagi kita tanam sendiri, itu akan lebih bermanfaat untuk tubuh kita daripada kita membelinya langsung. Nah, dan kalau kita membeli langsung pun kita harus melihat-lihat. Pilihlah kemasan yang tidak menggunakan plastik. Karena makanan tersebut kalau menggunakan plastik, dia akan terkontaminasi dengan plastiknya. Karena plastik itu mengandung dioksid. Apabila disimpan dalam waktu yang lama, maka makanan tersebut akan menjadi rusak. Seperti itu. Demikian tadi paparan pada kali ini. Semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Dan pesan terakhir dari saya yaitu pilihlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari, pilihlah yang organik dan alami. Jangan biasakan membeli makanan modern yang dalam kemasan atau yang sudah berbentuk suplemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.